Selamat malam, selamat kembali lagi di Tahan Ide. Tahan Ide. Malam ini kita kedatangan seorang tokoh pemuda yang cukup dikenal di kalangan teman-teman muda di Kota Tula, Maluku Tenggara. Sosok yang perlu kita gali jalan ceritanya, karena mengingat Bu Beben Eben Benito dan banyak nama lain, hidup di lingkungan yang tadinya dianggap stigma merah, stigma anak nakal, anak-anak di situ pasti yang mabuk, pasti yang kacau. Dan itu sejarah lama, dimulai dari sekitar tahun akhir 70-an dengan Mabos. Mabos itu akronim dari manusia bosan hidup. Selanjutnya Mabos hilang, jadilah komunitas sinar pagi secara kompleks. Lalu tiba-tiba kalau tidak salah pada awal 2000-an mulai ada SPD yang tadinya hanya di level kompleks itu diangkat jadi sebuah komunitas. Lalu stigma itu pun sebenarnya pada level tertentu sudah bergeser. Tapi di teman-teman yang lain atau di masyarakat yang lebih luas ini masih melekat stigma yang sama. Justru itu kami undang Bapak Eben ke tempat ini hari ini. Bapak Eben, mungkin kita mulai dengan satu pertanyaan pertama, standar. Bapak Eben kan dikenal dengan banyak nama. Kakak Eben, Bung Eben, Ebenezer, Benito Nito. Banyak betul tuh nama. Siapa sebenarnya nama lengkapnya? Bisa jawab? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Pertama saya terima kasih sekali karena motivasi yang baik saya diundang di sini, merupakan keterwakilan dari sekian banyak pemuda yang di level yang sama, bisa dikatakan pemuda-pemuda kreasi, mereka kreatif. Tetapi pada prinsipnya saya juga bangga bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait rasa penasaran bisa melakukan perubahan. Terkait dengan pertanyaan Pak Alan bahwa host bahwa nama ini berarti kita ngawali dengan biografi. Ya, kalau nama saya dulu zaman sekolah itu semua guru mengeluh, hampir tidak bisa muat nama saya di ijazah bukti kelulusan. Karena nama saya ini itu keterwakilan orang besar karena bapak saya, maka semua rame-rame memberikan nama. Jadinya saya pikul sampai sekarang. Nama panjang Stephen Sugiarto teman Pasya Lebiopa. Diulang. Stephen Sugiarto teman Pasya Lebiopa. Teman Pasya. Ya. Kalau tidak salah di antara 3 nama yang dikasih itu yang Sugiarto itu dulu mantan Dandim Kota Tua Maluku Tenggara. Pak Sugiarto. Ya. Jadi terkait dengan nama itu yang bisa saya kasih tahu bahwa panjangnya itu. Terkadang saya kalau orang tanya nama lengkap juga malu hati jawab karena panjang. Tapi ya bersyukur supaya masih bisa dikenal dengan bawaannya nama lengkap. Saya masih pakai Stephen. Tapi panggilan hari-hari itu Beben. Jadi sapaan supaya bisa lebih dekat itu ada yang panggil Bang Eben, Beben. Sampai pernah akun Facebook juga tergantikan itu pernah dengan nama Bento Benito. Jadi lebih tren lagi dikenal dengan sebutan Bento. Mungkin sekilas itu. Oke, baik, Pak Bento. Asal dari nama belakang Labiopa, bukan dari Kay. Ada darah campuran Kay, mama atau bapak? Tidak juga. Jadi poinnya dari sini. Ini keunikan yang perlu diambil karena saya berangkat pemikiran pribadi. Anda itu kan bukan orang yang berada di suprastruktur, bukan bagian dari pemerintahan. Anda ini kan juga bukan berlatar belakang tokoh agama.
Anda ini juga bukan berbasis sosiolog. Jadi kalau ditarik semua itu Anda ini tokoh yang bukan. Setuju. Pertanyaannya, kenapa mau urusan anak model ini? Ya, baik, terima kasih. Motivasi sehingga lahirnya pertanyaan ini dikaitkan dengan background sifat pribadi. Kalau ini sebenarnya tidak belajar dari mana-mana untuk mencoba untuk menginspirasi. Tapi jujur saja bahwa latar belakangnya kenapa sampai saya bisa ada di sini, tinjauannya beberapa tahun lalu, bahkan sampai sudah hitungan puluhan tahun lalu, itu memang saya sendiri juga pernah bertanya pada diri saya bahwa sebenarnya saya sudah sukses atau belum dalam mengayomi anak-anak, mengembalikan mereka dari dunia yang sebenarnya tidak harus dikembangkan, sampai pada akhirnya mengalami perkembangan dari sisi kreativitas yang saya coba, dan kemudian mengangkat nama itu, dan pada saatnya pernah mengalami keberhasilan. Itu jujur saja awalnya itu saya termotivasi untuk mengangkat nama SPD ini karena pandangan kasat mata saya ada dalam lingkungan yang keras, yang seperti tadi di awal ya. Lalu prinsipnya ketika saya dengan nurani saya yang begitu baik untuk selalu harus ada dalam konteks kehidupan yang baik-baik, saya beranggapan ini tantangan dan harus saya lalui. Pada akhirnya terpikirkan satu malam itu pernah dalam pergumulan secara pribadi. Bagaimana caranya saya ada di tengah-tengah sekian banyak anak muda yang selama ini pola hidupnya itu aja. Kalau di zaman sekarang ini, kalau masih bertahan dengan pola itu, maka kita mengalami kemunduran. Sehingga insting saya, bagaimana caranya saya menjadi indikator baik dan bisa mengajak semua orang, tidak serta-merta sekaligus, tetapi perlahan-lahan lalu orang mengikuti pola pikir saya. Dan kemudian pada zaman itu saya coba, karena waktu itu juga sudah duduk di bangku kuliah. Saya sudah harus kuliah, dan kemudian perkembangan selama kuliah itu saya lihat konteks kehidupan di tempat di mana saya kuliah, yaitu di Ambon waktu itu. Saya mencoba melihat kreativitas anak muda itu mendominir kehidupan di hampir semua lingkungan. Sehingga ini yang perlu saya bawa. Kemudian rehat beberapa waktu, saya coba untuk kembali ke Tual, dan kemudian kondisinya masih itu saja. Masih sisa-sisa. Sebentar, ini biar langsung ke poin ini. Pilihannya kenapa? Dancer. Saya baru dapat bocoran terakhir. Ternyata seorang Bapak Eben Benito Bento ini tidak punya pengalaman koreografi. Bahkan kalau orang-orang bilang ini bisa dance. Ini apa betul ini? Ya, menarik sekali. Saya pikir saya tidak bisa bohong. Yang terjadi berdasarkan informasi atau pernah orang melihat langsung, saya jujur bahwa memang saya tidak bisa dance. Backgroundnya saya cuma mempelajari kondisi yang terjadi dengan perkembangan di luar, lalu mentransfernya, mencoba untuk mendrive anak-anak yang ada potensi kreativitas. Saya mendrive, kebetulan waktu itu trennya terkait dengan trennya lagi top itu dancer. Lalu kebetulan saya mencoba untuk menarik beberapa anak-anak dalam lingkungan yang masih keras ini. Ini bertolak belakang sebenarnya, tapi saya mampu karena yang saya drive itu anak-anak yang masih bisa merubah. Karena zaman itu, masa itu sebenarnya kalau mau dibilang masa transisi. Dia mulai beranjak, setelah akil balik dia mulai dewasa. Nah, bagaimana ketong ada di celah itu untuk merubah dia. Dan pada saat itu saya berhasil ambil beberapa anak dan kemudian diberikan pembinaan mental, mengurangi tensi lebih banyak di jalan, kembali ke rumah, dan ada dalam pola-pola pembinaan. Nah, tetapi jujur saja
Background saya bukan itu pada prinsipnya. Tetapi saya bisa mengintikan bahwa kalau saya tidak bisa langsung turun untuk koreonya seperti apa, dan saya membuat konsep dari koreo lalu terjemahkan ke anak-anak, tetapi paling tidak secara teori saya bisa. Teoritisnya bisa. Karena dulu zaman itu tidak seperti sekarang Android. Zaman itu tidak ada jiplakan, tidak ada copy paste, hanya kelincahan anak-anak mendapatkan sumber-sumber dari klip, dan kemudian tidak harus secara full atau antero ambil lalu itu namanya juga copy paste. Tidak seperti itu, tapi ada modifikasi. Ketika saya pribadi tahu bahwa anak-anak punya kemampuan itu, maka saya tahu persis bahwa satu waktu saya akan berhasil. Oke, baik. Saya kan juga orang yang sama dengan dibesarkan di tempat yang sama. Ya. Saya kenal karakter kira-kira pada tiga zaman teman-teman di Sinar Pagi. Ya. Di Sinar Pagi itu kan hanya isinya 2. Kalau di tempat lain tuh ada yang saya bisa minum, ada yang minum banyak. Sinar Pagi itu kan anomali. Ada yang minum banyak, ada yang minum banyak sekali. Ya. Setuju. Kalau yang dari sini pasti saya bisa dijawab, saya bisa dibahas. Bagaimana caranya gerakan orang yang untuk masuk ke sesuatu yang disebut kreasi? Dari teman-teman yang tadinya disiplin saya punya. Karena malam pasti minum, pagi saya pernah ketemu. Di Sinar Pagi itu kalau orang masyarakat itu paling gampang pagi, karena pagi semua mabuk tidur. Ini poinnya nih, saya bagaimana Bapak Emen bisa menggerakkan teman-teman yang stigma waktu itu. Jangan untuk berkreasi, jangan untuk cara pandang, jangan untuk sosialisasi, menampilkan diri. Bangun sih bisa. Bagaimana Bapak Emen? Ya, jadi begini Pak Host, ini jujur bahwa kalau ditarik mundur beberapa tahun silam, mulai awal anak-anak ini dihimpun, saya mau jujur bahwa saya pada akhirnya menyadari bahwa ini sesuatu yang terlalu sulit bagi saya. Tetapi saya dengan keyakinan penuh percaya diri. Nanti sebentar ada penjelasan juga dari saya pribadi terkait SPD. Dipasang nama SPD itu ada satu hal yang membuat saya semakin kuat punya insting bahwa ada keberhasilan yang menanti kita di sana. Memang dilematis sekali kalau pada prinsipnya dengan stigma tadi bahwa terlalu banyak minum dan lebih banyak minum. Tidak ada ruang lain yang terisi selain minum. Tetapi kemudian saya merasa mampu karena begini. Yang penting saya punya pengamatan tersendiri yang saya kunci, tidak orang lain bisa membaca itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya semacam ada pola pandang terkait dengan kreativitas yang masih terselubung dalam diri mereka. Sehingga minum ini cuma merupakan alasan. Kenapa saya bilang alasan? Ya minum ini dengan pola kehidupan pergaulan hari-hari di lingkungan Sinar Pagi, siapapun dia yang tumbuh jadi akil balik dan kemudian mau jadi dewasa itu ada dihimpit dengan suasana itu setiap hari.